Pernahkah kau duduk sendirian di malam yang sunyi, lalu tiba-tiba sebuah pertanyaan besar muncul begitu saja dari dasar hatimu? Sebenarnya hidup ini untuk apa? Apakah untuk bekerja sampai lelah, mengumpulkan harta tanpa batas, mencintai lalu kehilangan, atau sekadar menunggu giliran mati? Pertanyaan itu tak hanya datang dari manusia biasa, tapi bahkan dari para pencari makna sejak zaman dahulu. Dan malam ini, kita akan menyelami wejangan seorang tokoh tua yang bijaksananya melampaui umur dunia Semar. Sosok yang tak butuh gelar, tak haus pujian, tapi ucapannya mampu mengguncang kesadaran siapapun yang mendengarnya. Bila kau pernah merasa kosong, gelisah, atau tersesat dalam tujuan hidupmu, maka apa yang akan disampaikan Semar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Mari kita mulai perjalanan ini sebelum semuanya terlambat. Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin. Malam itu turun dengan pelan, seperti tirai gelap yang menutupi segala hiruk-pikuk dunia. Di tengah kesunyian yang hanya ditemani desir angin lembut, seorang murid muda datang menghampiri Semar dengan langkah yang ragu. Wajahnya kusut, matanya seperti menyimpan beban yang sulit diceritakan, dan dadanya bergetar oleh sesuatu yang selama ini ia tahan sendiri. Ia tidak sedang mencari hiburan, tidak pula datang membawa keluh kesah duniawi. Ia datang karena ada sesuatu yang jauh lebih dalam. Sebuah pertanyaan yang selama ini enggan ia ucapkan, tapi terus memukul pintu hatinya malam demi malam. Ia duduk bersila di hadapan Semar, mencoba menenangkan dirinya, namun tubuhnya tetap menunjukkan kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Semar menatapnya sebentar, tidak dengan tajam, tapi dengan lembut, seperti seorang ayah menatap anaknya yang tersesat. Tidak ada kata yang diucapkan pada awal pertemuan itu. Hanya hening yang panjang, namun hening itu justru membuat dada sang murid terasa semakin sesak. Hingga akhirnya ia menarik napas panjang dan berkata lirih, "Eyang, sebenarnya hidup ini untuk apa?" Kata-kata itu keluar pelan, tapi berat, seperti batu besar yang akhirnya berhasil ia lepaskan dari hatinya. Pertanyaan itu menggantung di udara, menggetarkan dondon randu yang tua, seolah alam pun ikut mendengarnya. Semar tidak langsung menjawab. Ia memejamkan mata sejenak, merasakan dalam-dalam getaran batin sang murid. Setelah beberapa saat, barulah ia membuka mata dan tersenyum samar. "Nak," katanya pelan, "kau tak datang membawa pertanyaan kecil." Pertanyaan itu hanya muncul pada mereka yang hatinya mulai terbangun. Sang murid menunduk, merasa antara takut dan lega, seolah pertanyaannya disambut, bukan ditertawakan. Semar lalu menatap malam yang gelap, membiarkan angin berhembus melewati wajahnya. Banyak orang menjalani hidup tanpa pernah berhenti bertanya. Lanjutnya, mereka bekerja tanpa sadar untuk apa. Mereka mencari harta tanpa tahu untuk siapa. Mereka mencintai tanpa mengerti makna. Dan ketika kehilangan datang, mereka merasa dunia telah runtuh. Semar diam sebentar, lalu melanjutkan dengan nada yang lebih lembut. "Kau datang malam ini karena jiwamu mulai lelah dengan jawaban-jawaban palsu yang diberikan dunia." Murid itu menggigit bibirnya pelan. Ia tahu yang dikatakan Semar benar. Selama ini ia mengejar hal-hal yang dianggap penting oleh banyak orang. Kerja, pencapaian, pujian, dan harapan-harapan manusia lain. Tetapi semakin ia mengejar, semakin jauh ia merasa dari dirinya sendiri. Hidup yang ia jalani terasa seperti jalan panjang yang tidak membawa kemana-mana, hanya membuatnya semakin bingung tentang siapa dirinya dan mengapa ia ada. Semar menatapnya kembali. "Nak, malam ini sunyi, tapi lihatlah, angin tetap bergerak tanpa suara, bintang bersinar tanpa niat. Semuanya menjalankan perannya tanpa perlu bertanya. Hanya manusia yang tersiksa oleh pertanyaan yang ia ciptakan sendiri." Murid itu mengangkat wajahnya perlahan. "Lalu, apakah salah bertanya?" Semar tersenyum. "Tidak, Nak. Justru disitulah awalnya. Pertanyaanmu adalah pintu, dan siapapun yang berani mengetuk pintu itu berarti sedang dipanggil untuk mengenali hidupnya." Semar lalu mencondongkan tubuh sedikit. Suaranya berubah lebih dalam. "Malam ini, kau bukan hanya datang padaku, kau sedang datang pada dirimu sendiri." Murid itu terdiam. Kata-kata itu masuk ke hatinya dengan lembut tapi kuat, membuatnya menyadari bahwa selama ini ia tidak benar-benar hidup, hanya bergerak mengikuti arus dunia.
Semar menepuk pundaknya pelan. Pertanyaanmu tidak akan dijawab oleh dunia, nak. Tapi perjalananmu untuk mencari jawabannya, itu yang akan mengubah hidupmu. Dan malam itu menjadi langkah pertama. Sebuah langkah kecil, namun cukup untuk mengguncang pintu yang selama ini tertutup rapat dalam dadanya. Semar memandang muridnya cukup lama, seolah mencoba membaca sesuatu yang tersembunyi di balik kegelisahan itu. Malam semakin dalam, tetapi suasana di antara mereka justru terasa semakin hidup. Ada sesuatu yang bergerak pelan di dalam ruang hening itu, sebuah kesadaran yang mulai bangun dari tidur panjangnya. Semar lalu menarik napas perlahan dan berkata, "Nak, pertanyaan yang kau bawa malam ini bukanlah tanda kelemahan. Justru itu tanda bahwa jiwamu mulai terbangun." Murid itu menatapnya dengan mata yang sedikit membesar, seolah baru menyadari sesuatu yang selama ini tak terpikirkan. Semar melanjutkan ucapannya dengan suara lembut namun penuh bobot. Banyak orang hidup bertahan-tahan tanpa pernah bertanya pada dirinya sendiri. Mereka hanya mengikuti arus dunia, bekerja dari pagi hingga malam, mengejar apa yang orang lain anggap penting, lalu mati dengan perasaan hampa. Ia menatap bintang-bintang di langit, menyaksikan kedipannya yang tenang. Namun engkau, nak, malam ini datang membawa pertanyaan yang jarang muncul dari manusia pada umumnya. Dan pertanyaan itu adalah tanda bahwa hatimu mulai melihat sesuatu yang tidak lagi terlihat oleh mata lahirmu. Murid itu menunduk, meresapi kata-kata itu. Selama ini ia merasa kegalauan yang ia alami hanyalah kelemahan. Ia menyangka rasa kosong dalam dirinya adalah sesuatu yang harus disembunyikan. Tapi kini, dari ucapan Semar, ia baru memahami bahwa justru itu adalah pintu menuju sesuatu yang lebih tinggi. "Eyang, apakah semua orang akan mengalami hal ini?" tanyanya pelan. Semar menggeleng sambil tersenyum kecil. "Tidak semua, nak. Hanya mereka yang dipanggil oleh nuraninya, dan tidak semua yang dipanggil mau menjawabnya. Engkau beruntung, karena malam ini engkau memilih untuk mengetuk pintu itu." Semar lalu meraih segenggam tanah dan membiarkannya jatuh perlahan dari sela-sela jarinya. Manusia sibuk mencari makna hidup di luar dirinya. Mereka melihat ke gunung, ke laut, ke pasar, ke buku, berharap ada jawaban di sana. Padahal makna hidup bukan sesuatu yang disembunyikan. Ia bukan misteri yang jauh. Ia menatap muridnya tajam, namun penuh kasih. Makna hidup justru paling dekat, bahkan lebih dekat daripada napasmu sendiri. Murid itu mengerutkan kening, mencoba memahami arah pembicaraan Semar. "Bagaimana mungkin, Eyang? Bukankah manusia harus mencari?" Semar tersenyum lembut. "Manusia memang mencari, tapi sering ke tempat yang salah. Mereka mengira kebahagiaan ada pada harta, sehingga mereka mengejar harta hingga letih. Mereka mengira ketenangan ada pada pujian, sehingga mereka haus dipandang hebat oleh orang lain. Mereka mengira makna hidup akan datang setelah mencapai sesuatu, padahal semua itu hanyalah bayangan." Ia melanjutkan dengan nada yang lebih dalam. "Sungguh, nak, makna hidup bukan tentang mengumpulkan. Makna hidup adalah tentang menyadari, dan hanya mereka yang jiwanya mulai bangun yang akan bertanya seperti dirimu. Itu sebabnya aku mengatakan bahwa pertanyaanmu adalah tanda kebangkitan, bukan ketakutan." Murid itu mulai merasakan sesuatu yang hangat di dadanya, seperti angin halus yang menyentuh bagian hatinya yang paling lembut. Ia belum menemukan jawaban, tetapi kata-kata Semar membuatnya merasa tidak sendirian lagi. Seakan ada jalan panjang yang terbentang di hadapannya, dan ia baru saja mengambil langkah pertama. Semar menepuk pundaknya perlahan. "Nak, jangan takut pada pertanyaan itu. Peluklah ia, sebab setiap jiwa yang sedang terbangun pasti akan merasa gelisah. Kegelisahan itu bukan musuhmu, tetapi sahabat yang akan membawamu pada pintu-pintu terang." Murid itu mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, kegundahan yang selama ini ia benci justru terasa seperti cahaya pagi yang baru muncul dari balik gelap. Malam itu, murid itu mulai memahami satu hal, bahwa pertanyaannya bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang menemukan dirinya sendiri. Angin malam bergerak pelan, membawa aroma tanah basah dan kesunyian yang membuat hati mudah merenung. Semar menatap muridnya yang masih tenggelam dalam kebingungan batin. Ada ketenangan dalam sikap Semar, seolah ia telah melihat ribuan jiwa bergulat dengan pertanyaan yang sama sejak zaman dahulu. Perlahan ia berkata,
Nak, banyak manusia menjalani hidup seperti memilikinya. Mereka merasa tubuhnya milik mereka, waktunya milik mereka, bahkan nasibnya pun bisa mereka tentukan sendiri. Semar menggeleng pelan. Padahal hidup ini bukan milik siapapun. Hidup adalah amanah. Murid itu mengerutkan alisnya, mencoba memahami makna kata-kata itu. Amanah, Eyang. Semar mengangguk. Ya, nak. Amanah yang dititipkan agar kau mengenali siapa yang menitipkannya. Hidup ini bukan untuk dipamerkan, bukan untuk dikumpulkan, bukan untuk merasa berkuasa. Hidup adalah perjalanan pulang. Ia menunjuk ke dada muridnya, dan rumah pulangmu ada di sini. Dalam kesadaranmu akan dia. Semar mengambil sehelai daun kering yang jatuh di pangkuannya. Nak, sebelum engkau lahir, ruhmu telah mengenal Tuhannya. Ruhmu telah mengucap janji, telah menyatakan kesaksian tentang siapa yang menciptakanmu. Tapi ketika ruh itu dibungkus oleh jasad, ia lupa asalnya. Itulah sebabnya manusia sering merasa kosong, merasa kehilangan arah, merasa hidupnya tidak punya makna. Ia meremas daun itu perlahan hingga hancur menjadi serpihan kecil. Bukan karena hidupnya buruk, tetapi karena ia lupa untuk apa ia diciptakan. Murid itu menarik napas panjang. Ada sesuatu yang bergeser dalam hatinya, seperti pintu kecil yang mulai terbuka. Jika hidup ini amanah, tanyanya pelan, apa yang harus aku lakukan? Semar tersenyum tipis. Pertama-tama, sadarilah bahwa kau tidak memiliki apapun, bahkan dirimu sendiri bukan milikmu. Semar menatapnya dengan lembut tapi tegas. Kesadaran itu akan membebaskanmu, nak, sebab banyak orang menderita karena terlalu keras menggenggam sesuatu yang seharusnya hanya dititipkan. Ia melanjutkan, orang mengejar harta seolah harta itu akan dibawa mati. Mereka mengejar pujian seolah nilai dirinya ditentukan oleh mulut orang lain. Mereka mengejar cinta seolah cinta manusia adalah tujuan, bukan sarana. Padahal semua itu hanya titipan sementara. Semar menunjuk langit malam yang dipenuhi bintang-bintang. Lihatlah bintang itu. Ia bersinar karena menjalankan amanahnya. Ia tidak bertanya mengapa harus bercahaya. Ia hanya tunduk pada kehendak yang menciptakannya. Murid itu meresapi kata-kata itu dalam-dalam. Ia mulai menyadari betapa selama ini ia hidup dengan pandangan yang sempit, hanya mengejar apa yang ia inginkan, tanpa pernah memikirkan makna di baliknya. Eyang, kalau hidup ini amanah, apakah itu berarti hidup adalah perjalanan pulang kepada Allah? Tanyanya lirih. Semar mengangguk mantap. Benar, nak. Dari Allah engkau datang, dan ke Podenia engkau kembali. Tapi jangan menunggu mati untuk pulang. Pulanglah saat engkau masih bernapas. Semar menepuk bahunya pelan. Pulang berarti menyadari kembali asalmu. Pulang berarti mengingat bahwa dirimu bukan jasad ini. Pulang berarti hidup dengan kesadaran bahwa setiap napas adalah bagian dari perjalanan itu. Murid itu menunduk, merasakan getaran halus menjalar ke dadanya, seperti cahaya lembut yang menuntun arah. Dan ketahuilah, nak, bisik Semar menutup wejangan malam itu, hidup ini tidak akan pernah terasa benar sampai engkau menyadari bahwa ia bukan milikmu. Ia hanyalah amanah untuk mengenal Dia yang menghidupkanmu. Malam itu, sang murid merasa untuk pertama kalinya bahwa hidup yang selama ini ia jalani bukan sekadar perjalanan panjang tanpa arah. Ada tujuan yang lebih dalam dan ia baru mulai melihatnya. Malam semakin larut, namun percakapan di antara Semar dan muridnya justru semakin dalam. Angin yang berembus pelan membawa aroma dedaunan tua dan tanah basah, menciptakan suasana yang membuat hati mudah menerima wejangan. Semar menatap muridnya lama sekali, seolah ada sesuatu yang ingin ia sampaikan dengan sangat hati-hati. Nak, katanya perlahan, banyak manusia mengira bahwa tujuan hidupnya adalah menambah harta, menambah gelar, menambah kedudukan. Padahal hakikat hidup bukan tentang menambah apa-apa, tetapi tentang menghapus. Murid itu terdiam, bingung dengan arah kata-kata Semar. Menghapus apa, Eyang? Tanyanya dengan suara pelan. Semar tersenyum kecil, seperti sudah menebak pertanyaan itu sejak awal. Menghapus keinginan-keinginan yang membutakan, menghapus kesombongan yang mengeras di hati, menghapus aku yang selalu merasa paling benar dan ingin selalu terlihat. Ia menghela napas panjang. Semakin besar aku dalam dirimu, semakin jauh engkau dari cahayanya.
Semar kemudian menatap langit malam, di mana bintang-bintang tampak bersinar tanpa ingin dilihat siapapun. Nak, manusia sering terjebak oleh bayangan dirinya sendiri. Ia berusaha terlihat hebat, terlihat suci, terlihat bahagia. Padahal di dalam dirinya penuh kegelisahan. Ia menunduk sejenak, lalu melanjutkan, itulah penyakit terbesar manusia. Terlalu banyak aku yang ingin didengar, ingin dipuji, ingin diakui. Murid itu merasakan sesuatu menusuk hatinya. Tanpa sadar ia selama ini hidup dalam bayangan itu, ingin dihargai, ingin diketahui, ingin terlihat berhasil. Kata-kata Semar seperti menyingkap cermin di depan dirinya sendiri. Semar lalu mengangkat selembar daun kering yang jatuh di sampingnya. Nak, lihat daun ini. Ia gugur bukan karena lemah, tetapi karena ia menjalankan amanahnya. Pohon tidak memaksa daun untuk tetap tinggal ketika waktunya sudah tiba. Ia menjatuhkan daun itu dan membiarkannya terbang mengikuti arah angin. Begitu pula manusia. Ia harus belajar melepaskan ego, melepaskan anggon-anggon palsu, melepaskan topeng yang menutupi wajah sejatinya. Murid itu menarik napas panjang. Tapi Eyang, katanya ragu, bagaimana caranya menghapus keakuan itu? Semar tersenyum hangat dengan menyadari bahwa semua yang engkau banggakan bukan milikmu. Keindahan wajah bukan milikmu, kesehatan bukan milikmu, rezeki yang kau terima bukan hasilmu semata. Bahkan napas yang kau hirup setiap detik adalah pemberian, bukan prestasi. Bagaimana mungkin seseorang sombong atas sesuatu yang bukan miliknya? Semar mencondongkan tubuhnya sedikit. Suaranya menjadi lebih lembut, namun memiliki daya yang kuat. Nah, tujuan hidupmu tidak ditulis di langit atau disembunyikan di kitab besar. Tujuan hidupmu tertulis di setiap hembusan napasmu. Murid itu memejamkan mata, merasakan kalimat itu menembus jauh ke dalam dirinya. Selama engkau masih mengira hidup ini tentang menambah hiasan dunia, engkau akan terus kelelahan. Tapi ketika engkau mulai menghapus keakuanmu sedikit demi sedikit, engkau akan melihat cahaya Allah memancar lebih jelas dari dirimu sendiri. Semar menepuk dadanya pelan. Disinilah, nak, tempat wajah ketuhanan memancar. Namun wajah itu sering tertutup oleh debu aku yang menebal. Hapuskanlah debu itu, dan engkau akan mengenal siapa dirimu sebenarnya. Murid itu menunduk dalam-dalam. Ia tidak lagi sekadar memahami kata-kata Semar. Ia mulai merasakannya. Malam itu, ia menyadari bahwa untuk menemukan tujuan hidup, ia harus mulai dari melepas sesuatu bukan menambah, dan itu adalah langkah paling sulit, namun paling penting dalam perjalanan pulangnya. Malam telah mencapai titik terdalamnya ketika Semar kembali menatap muridnya dengan pandangan yang begitu lembut, seolah ia tengah melihat seseorang yang baru saja menemukan pintu pertama menuju dirinya sendiri. Semar menyentuh dadanya pelan, lalu berkata, "Nak, ada satu hal yang sering manusia lupakan, padahal ia ada di dalam dirinya. Selalu ada, selalu hadir, bahkan lebih dekat daripada urat lehernya. Itu adalah napasmu." Murid itu spontan menatap Semar, seolah baru menyadari betapa ia sering menarik napas tanpa pernah memahaminya. Semar lalu menghirup udara perlahan, membiarkannya mengalir masuk dan keluar dengan penuh kesadaran. Napas, nak, bukan hanya udara yang keluar masuk tubuh. Ia adalah surat cinta Allah yang kau baca setiap saat, meski kau tak pernah menyadarinya. Ia tersenyum samar. Setiap hembusan adalah bukti bahwa Dia masih mengizinkanmu hidup, masih menuntunmu, masih memberimu waktu untuk pulang. Murid itu merasakan dadanya menghangat, seolah setiap tarikan napas yang ia lakukan kini memiliki makna baru. Nak, lanjut Semar, manusia berlari kemana-mana mencari ketenangan. Ada yang pergi ke gunung, ke pantai, ke pasar, ke tempat-tempat jauh, berharap menemukan sesuatu yang bisa mengisi kekosongan dalam dirinya. Semar menggeleng pelan, padahal yang mereka cari tidak pernah pergi dari mereka. Ia bersemayam di dalam napas yang mereka hirup setiap detik. Semar menatap muridnya dalam-dalam. Jika engkau ingin mengenal tujuan hidupmu, mulailah dengan menyadari napasmu, karena napas adalah jembatan antara dirimu dan Dia yang menghidupkanmu. Murid itu mengerjap, meresapi makna kata-kata itu. Selama ini ia mengira mencari makna hidup harus pergi jauh, mempelajari banyak hal, atau mencapai sesuatu yang besar. Ia tidak pernah membayangkan bahwa jawabannya justru ada pada sesuatu yang ia lakukan tanpa sadar ribuan kali dalam sehari. Semar kemudian melanjutkan,
Napas bukan hanya tanda hidup. Napas adalah zikir sunyi. Saat engkau menarik napas, engkau menerima rahmatnya. Saat engkau menghembuskan napas, engkau menyerahkan dirimu kembali kepadanya. Ia tersenyum hangat, tanpa suara, tanpa kata. Tapi bila engkau melakukannya dengan kesadaran, seluruh hidupmu akan menjadi ibadah yang tidak perlu diumumkan kepada siapapun. Murid itu mengetuk dadanya pelan, seperti mencoba merasakan sesuatu yang lebih halus dari biasanya. Ada getaran kecil yang selama ini ia abaikan, getaran yang kini tampak seperti panggilan lembut dari tempat yang paling dalam di dirinya. Eyang, apakah dengan menyadari napas, aku bisa semakin dekat dengan Allah? Tanya murid itu dengan suara hampir berbisik. Ya, nah, jawab Semar mantap. Sadarilah napasmu, maka engkau akan sadar bahwa hidup ini bukan tentang berapa banyak yang kau dapatkan, tetapi tentang bagaimana engkau kembali mengingat Dia dalam setiap detiknya. Ia menatap langit, lalu melanjutkan, napas adalah surat cinta yang tidak pernah berhenti dikirim. Namun banyak manusia yang tidak pernah membacanya. Murid itu merasakan matanya memanas, ada sesuatu yang menyentuh hatinya begitu dalam. Seolah ia baru saja menemukan sesuatu yang selama ini hilang dari dirinya. Semar pun berkata pelan, setiap napasmu adalah pengingat bahwa engkau belum ditinggalkan. Engkau masih dicintai, engkau masih diberikan kesempatan. Malam itu, murid itu akhirnya memahami bahwa hidup tidak selalu harus dikejar dengan langkah yang jauh. Kadang, langkah itu justru dimulai dari dalam, dari satu tarikan napas yang disadari sepenuh hati. Setelah lama berbicara tentang napas dan kesadaran, Semar kembali menyandarkan tubuhnya pada batang pohon randu yang besar. Cahaya bulan menembus sela-sela daun, menciptakan bayangan lembut di tanah. Ia kemudian berkata, "Nak, ada satu hal lagi yang perlu kau pahami sebelum langkahmu maju lebih jauh. Dunia ini pandai menipu." Murid itu mengangkat wajahnya, menatap Semar dengan rasa ingin tahu yang semakin besar. "Menipu bagaimana, Eyang?" tanyanya. Semar tersenyum tipis, seperti orang yang sudah sangat mengenali sifat dunia dan segala tipu dayanya. "Dunia ini ibarat bayangan," katanya. "Bayangan memang tampak nyata, tetapi bila kau kejar, ia menjauh. Bila kau genggam, ia tak pernah berada di tanganmu." Ia menunjuk tanah di depan mereka, tempat bayangan pepohonan bergoyang tertiup angin. Begitulah dunia. Ia membuat manusia berlari tanpa arah, mengejar sesuatu yang tidak pernah benar-benar bisa dimiliki. Murid itu terdiam, merasa kata-kata itu menusuk hatinya. Selama ini, ia selalu merasa hidupnya seperti mengejar sesuatu yang tidak jelas bentuknya. Ia ingin bahagia, ingin diakui, ingin merasa cukup. Tapi hal-hal itu, betapapun keras ia berusaha, selalu terasa jauh dari genggamannya. Semar melihat perubahan di wajah muridnya, dan melanjutkan, banyak manusia mengira bahwa dunia akan memberi mereka kebahagiaan bila mereka mengejarnya dengan cukup keras. Namun dunia tidak diciptakan untuk dikejar, dunia diciptakan untuk dipahami. Semar menundukkan kepalanya, memungut segenggam pasir, lalu menaburkannya perlahan. "Nah, lihatlah pasir ini. Bila kau menggenggamnya terlalu erat, ia justru akan jatuh dari sela jarimu. Begitu pula dunia. Bila kau mengejarnya dengan ambisi buta, ia akan menghilang dari tanganmu." Ia menatap muridnya cukup lama sebelum berkata lagi, "Kau harus tahu satu hal. Dunia selalu bergerak, selalu berubah, dan selalu menggoda." Murid itu menghela napas, mulai memahami sesuatu yang selama ini samar. "Eyang, apakah salah bila seseorang berusaha?" tanyanya hati-hati. "Tidak salah," jawab Semar sambil menggeleng. "Yang salah adalah ketika usaha itu membuatmu lupa kepada yang memberi hidupmu. Ketika engkau mengejar bayangan, tetapi tidak pernah mencari sumber cahayanya." Murid itu terdiam, teringat betapa sering ia merasa letih-letih, bukan karena kerja, tetapi karena mengejar gambaran hidup yang ia sendiri tidak mengerti. Semar mengangkat wajahnya, menatap bulan yang terang. "Nak, orang yang mengejar dunia tanpa memahami hakikatnya akan selalu letih. Ia seperti berjalan di padang pasir mengejar fata morgana. Air yang ia lihat hanyalah ilusi. Semakin ia berlari, semakin jauh kenyataan yang sebenarnya." Semar menoleh ke arah muridnya, suaranya menjadi lebih lembut namun tegas. "Tapi bila engkau mencari sumber cahayanya, maka semua bayangan akan mengikuti tanpa kau minta. Bila engkau sibuk mencari dunia,
dunia akan menjauh. Tapi bila engkau mencari Allah, maka dunia akan datang sebagai pelayan, bukan sebagai majikan. Murid itu menunduk, meresapi setiap kata. Ada sesuatu yang terasa runtuh dalam dirinya, runtuhnya keyakinan lama yang menjeratnya selama ini. Ia mulai menyadari bahwa kelelahan yang ia rasakan bukan karena hidupnya berat, tetapi karena ia selama ini mengejar yang tidak seharusnya dikejar. Semar mengakhiri wejangan malam itu dengan suara lembut yang menenteramkan. Ingat nak, dunia hanyalah bayangan. Bila engkau kejar, engkau akan letih. Tapi bila engkau cari sumber cahayanya, maka engkau akan melihat bahwa bayangan itu sendiri tidak pernah bisa melukaimu. Dunia hanya kuat bagi mereka yang lupa pada asalnya. Dan malam itu, murid itu menyadari satu hal penting, bahwa untuk menemukan tujuan hidup, ia harus berhenti mengejar bayangan dan mulai mencari cahaya yang memantulkannya. Malam itu masih sunyi, tetapi pembicaraan Semar dan muridnya telah memasuki bagian yang lebih dalam. Setelah membahas tentang bayangan dunia yang melelahkan, Semar menatap muridnya lama sekali, seolah ia hendak membuka rahasia lain yang lebih halus, namun jauh lebih menentukan. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit dan berkata, "Nah, di dalam dirimu ada dua api, dan kehidupanmu akan bergantung pada api mana yang kau pelihara." Murid itu mengerutkan kening, penasaran. "Dua api, Eyang?" Semar mengangguk pelan. "Ya, api pertama adalah api dunia. Api yang lahir dari keinginan, nafsu, ambisi, dan haus pengakuan. Api ini panasnya cepat, menyala besar, tetapi mudah padam dan meninggalkan bara yang menghanguskan hati." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-kata itu meresap. Api yang satu lagi adalah api rohani, api yang tumbuh dari kesadaran, keikhlasan, dan cinta kepada Allah. Api ini tidak membakar, ia menerangi. Ia tidak membuatmu sombong, tapi membuatmu tunduk. Murid itu tertunduk, meresapi perbedaan itu. Ia teringat betapa sering ia terbakar oleh keinginan-keinginannya sendiri, keinginan untuk terlihat, untuk berhasil, untuk dianggap hebat. Semar seolah membaca isi hatinya. Api dunia itu seperti api kertas. Lanjutnya, cepat menyala, cepat besar, cepat pula padam. Banyak manusia hidup dengan api ini. Mereka tampak bersinar di luar, tetapi hancur perlahan dari dalam. Ia kemudian menunjuk ke dada muridnya. Sedangkan api rohani, ia kecil di awal. Namun bila kau jaga dengan zikir dan ikhlas dengan kesabaran, ia akan tumbuh menjadi cahaya yang menuntunmu ke arah yang benar. Semar tersenyum kecil. Api rohani itu tidak menyala karena keinginanmu. Ia menyala karena rahmatnya. Murid itu menghela napas panjang. Ada satu bagian dari dirinya yang mulai tersadar bahwa selama ini ia membiarkan api dunia menguasainya. "Eyang," ia bertanya lirih, "bagaimana aku tahu api mana yang sedang menyala di dalam diriku?" Semar berkedip pelan, lalu menjawab, "Lihatlah hatimu. Bila engkau merasa gelisah meski memiliki banyak hal, itu tanda api dunia sedang membakar. Bila engkau merasa tenang meski tidak memiliki apa-apa, itu tanda api rohani sedang menyala." Ia kemudian mengambil ranting kecil dan menggores tanah, menggambar titik cahaya kecil. "Nak, manusia membawa bara ilahi sejak ruhnya ditiupkan. Bara itu tidak pernah padam, hanya tertutup oleh debu dunia." Semar menatap muridnya tajam, namun penuh kasih. "Jika bara itu kau jaga, ia akan menjadi cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh badai apapun." Murid itu menegakkan tubuhnya perlahan. Ia mulai melihat gambaran baru tentang dirinya. Ia bukan hanya tubuh yang bekerja dan merasa. Ia adalah penjaga dua api yang terus berebut ruang di dadanya. Dan kini ia tahu, kehidupannya akan ditentukan oleh api mana yang ia beri makan setiap hari. Semar lalu berkata dengan suara pelan, namun sangat jelas, "Nak, hidupmu tidak akan berarti tanpa nyala. Tetapi nyala yang benar bukanlah yang membuatmu meninggi, melainkan yang membuatmu merendah di hadapannya. Carilah nyala yang membuatmu dekat, bukan yang membuatmu hangus." Murid itu mengangguk perlahan. Kata-kata itu terasa seperti angin sejuk yang menyentuh bara kecil dalam dirinya, membuatnya mulai menyala kembali, bukan sebagai api ambisi, tapi sebagai cahaya yang lembut. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia memahami bahwa tujuan hidup bukan sekadar mencari arah, tetapi menjaga nyala yang benar di dalam dirinya. Setelah membahas tentang dua api yang hidup di dalam diri manusia,
Semar terdiam cukup lama, seolah ia sedang menimbang sesuatu yang penting sebelum melanjutkan wejangan. Muridnya memandangnya dengan wajah bertanya, menunggu dengan sabar. Akhirnya Semar berkata, "Nak, mengetahui bahwa ada dua api dalam dirimu itu penting, tapi ada hal lain yang lebih sulit. Menjaga api yang benar, tetap menyala saat badai datang." Murid itu mengangguk perlahan, mulai merasakan beratnya makna kata-kata itu. "Eyang," ia berkata pelan, "apakah badai itu selalu datang dari luar?" Semar tersenyum lembut, menggeleng. "Tidak selalu, Nak. Banyak badai justru datang dari dalam diri sendiri, dari pikiran yang berisik, dari hati yang takut, dari keinginan yang saling bertabrakan, dari luka yang belum sembuh. Itulah badai yang paling sulit ditaklukkan." Ia menatap muridnya dengan mata yang teduh. "Ketika kau mulai menyalakan api rohanimu, dunia tidak akan diam. Ia akan menguji apakah nyala itu sungguh kau jaga atau hanya keinginan sementara. Disinilah perjalananmu menuju makna hidup akan benar-benar diuji." Semar menunduk, mengambil sebutir batu kecil, lalu menggenggamnya. "Nak, api dunia sering tampak lebih menarik. Ia cepat besar, cepat bersinar, dan membuatmu merasa hebat. Sementara api rohani, ia tumbuh perlahan, dalam diam, tanpa tepuk tangan siapapun. Karena itu, banyak manusia lebih memilih api dunia. Mereka ingin terlihat bersinar, tapi mereka lupa bertanya, apakah sinarnya memanaskan atau justru membakar diri?" Murid itu terdiam, meresapi kalimat itu dengan dalam. Ia teringat betapa sering ia mengejar pujian orang lain, ingin dianggap baik, ingin dilihat berhasil. Kini, ia sadar keinginan-keinginan itu bukanlah cahaya, tetapi api yang siap menghanguskan ketenangan hatinya. Semar melanjutkan dengan suara yang lebih lembut, "Nak, badai datang bukan untuk memadamkan. Badai datang untuk melihat seberapa kuat nyalanya bertahan. Bila api rohanimu merupakan nyala yang lahir dari ego, ia akan padam dengan cepat. Tapi bila nyala itu datang dari kesadaran yang tulus, ia tidak akan mudah mati." Murid itu menghela napas panjang. "Tapi Eyang, bagaimana agar aku tidak kalah oleh badai itu?" Semar mengangkat wajahnya, menatap muridnya dengan senyum ramah. "Pertama, jangan melawan badai. Bila kau melawan, kau akan lelah. Peluklah ia, rasakan kesedihanmu, rasakan kebingunganmu, rasakan ketakutanmu. Tapi jangan biarkan semua itu menentukanmu." Ia menepuk dada muridnya pelan. "Kedua, kembali pada napasmu, sebab napas adalah jangkar hati di tengah badai." Lalu Semar melanjutkan, "Ketiga, jangan berjalan sendirian. Ingatlah bahwa cahaya tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu datang dari sumber yang lebih besar. Bila engkau merasa nyalamu melemah, minta rahmatnya untuk meniupnya kembali. Jangan kira engkau bisa menjaga cahaya itu tanpa dia." Murid itu merasakan matanya sedikit berkaca-kaca. Ada kehangatan yang muncul, seperti bara kecil yang mulai menyala kembali setelah lama meredup. Ia mulai memahami bahwa badai bukan musuh perjalanan, melainkan bagian dari perjalanan itu sendiri. Semar menutup wejangan malam itu dengan suara tenang. "Nak, jika kau menjaga api rohanimu dengan sabar, badai apapun tidak akan memadamkannya. Justru dari badai itulah cahaya yang sejati akan terlihat." Dan malam itu, murid itu mulai percaya bahwa setiap kegelisahan yang pernah ia benci, mungkin selama ini adalah angin yang bertanya, "Apakah kau siap menjaga cahayamu?" Setelah sekian lama mendengarkan wejangan demi wejangan, murid itu mulai merasakan perubahan halus dalam dirinya. Seperti ada pintu kecil yang terbuka pelan di dalam dada, membiarkan cahaya lembut masuk tanpa ia sadari. Namun Semar tahu, perjalanan muridnya baru saja memasuki babak yang lebih dalam. Ia memejamkan mata sejenak, lalu berkata dengan suara yang nyaris seperti bisikan, "Nak, sekarang kau harus mengenal sesuatu yang lebih halus dari api rohani. Sesuatu yang hanya ditemukan oleh mereka yang berani berjalan sendirian. Itu adalah jalan sunyi." Murid itu mengangkat wajahnya perlahan. "Jalan sunyi, Eyang?" tanyanya hati-hati. Semar mengangguk. "Ya, Nak. Ada dua jalan dalam hidup ini. Jalan yang tampak oleh mata, lahir, dan jalan yang hanya bisa dilihat oleh mata batin. Jalan pertama dipenuhi cahaya dunia ambisi, pujian, hiruk pikuk, dan segala hal yang membuat manusia merasa penting. Jalan yang kedua, sepi. Tidak ada penonton, tidak ada sorak-sorai, tidak ada penghargaan, hanya ada kesendirian dan kejujuran.
Ia menarik napas pelan. Sebelum melanjutkan, manusia modern lebih banyak memilih jalan yang tampak. Mereka menghitung amal, memamerkan kebaikan, dan merasa semakin suci ketika dilihat banyak orang. Padahal, jalan yang tampak seringkali membuat manusia terjebak dalam bayangannya sendiri. Semar menatap muridnya dalam-dalam. Jalan yang sunyi berbeda. Di sana, seluruh topengmu akan gugur. Tidak ada gelar, tidak ada kepintaran, tidak ada kebanggaan. Engkau memasuki jalan itu dengan telanjang, sebagai dirimu yang paling jujur. Murid itu menelan ludah pelan. Merasakan makna kata-kata itu masuk jauh ke dalam dadanya. Eyang, apakah setiap orang harus melewati jalan sunyi itu? Tanya murid itu dengan nada khawatir. Semar tersenyum lembut. Tidak harus, nak. Tapi hanya di jalan sunyi itulah engkau akan mengenal siapa dirimu yang sejati. Jalan itu tidak menjanjikan kenyamanan, tetapi ia menjanjikan kebenaran. Ia kemudian menggaruk tanah dengan ranting kecil, membuat 2 garis panjang yang bercabang. Lihat ini, nak. Jalan yang tampak terlihat lurus, jelas dan ramai, tetapi sering membawa manusia menjauh dari dirinya sendiri. Sedangkan jalan sunyi tampak berliku, sempit, dan gelap. Namun di ujungnya, engkau akan menemukan dirimu kembali tanpa topeng, tanpa keinginan palsu. Murid itu menghela napas panjang. Tapi Eyang, bukankah kesunyian itu menakutkan? Semar tersenyum. Kesunyian memang menakutkan bagi mereka yang belum mengenal dirinya. Tetapi bagi yang berani masuk ke dalamnya, kesunyian adalah sahabat. Di sana suara Allah paling jelas terdengar, bukan dengan telinga, tetapi dengan rasa. Ia menepuk dada muridnya pelan. Di jalan sunyi itu, nak, engkau akan belajar bahwa engkau bukan jasad yang berjalan di bumi. Engkau adalah cahaya yang sedang mencari asalnya. Dan untuk menemukan cahaya itu, engkau harus berani berjalan sendirian di dalam dirimu. Murid itu tiba-tiba merasakan campuran antara takut dan tertarik. Ada sesuatu dalam dirinya yang ingin menghindar, tetapi ada pula dorongan kuat yang membuatnya ingin melangkah lebih jauh. Seperti ada panggilan halus dari dalam dirinya sendiri. Semar menutup wejangan malam itu dengan suara pelan namun tegas. Nah, hidup ini bukan hanya tentang berjalan di jalan yang ramai. Hidup ini tentang menemukan jalan sunyi di dalam dirimu. Bila engkau berani melangkah di sana, engkau akan menemukan sesuatu yang tidak akan pernah diberikan dunia, ketenangan yang sejati. Dan untuk pertama kalinya, murid itu bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia siap untuk memasuki jalan yang hanya bisa dilalui oleh mereka yang berani melihat ke dalam? Setelah membahas tentang jalan sunyi, Semar terdiam sejenak, seolah memberikan ruang bagi muridnya untuk merasakan isi hatinya sendiri. Angin malam bergerak pelan, mengaduk dedaunan dan menciptakan suara lirih yang justru membuat suasana semakin hening. Dalam hening itulah Semar kembali membuka suara. Lebih pelan dari sebelumnya, nak. Ada satu hal yang harus kau ketahui sebelum engkau melangkah lebih jauh ke jalan sunyi, yaitu memahami hatimu sebagai cermin. Murid itu mengangkat wajahnya. Cermin, Eyang. Semar mengangguk pelan. Ya, nak, hati manusia adalah cermin. Bila cermin itu bersih, maka segala cahaya kebenaran akan tampak jelas. Tetapi bila cermin itu berdebu oleh nafsu, kesombongan, atau cinta dunia, maka yang terlihat bukan cahaya, melainkan bayangan-bayangan yang menipu. Ia mengambil setangkai rumput dan mengibaskannya perlahan ke udara, seperti menggambarkan bagaimana debu sering menempel pada benda tanpa disadari. Nah, kebanyakan manusia sibuk menyalahkan gelap di luar. Mereka menganggap dunia yang salah, manusia lain yang salah, keadaan yang tidak adil. Padahal kadang-kadang yang perlu mereka bersihkan hanyalah debu di cermin hati mereka. Murid itu terdiam lama. Ia mulai melihat bagaimana hidupnya selama ini banyak diisi oleh keluhan yang tidak perlu, rasa kecewa, dan penilaian terhadap orang lain. Ia tak pernah berpikir bahwa mungkin semua itu hanyalah debu di hatinya sendiri. Namun sebelum ia berbicara, Semar melanjutkan dengan suara lembut namun dalam. Nak, ada satu hal yang sering disalahpahami manusia, bahwa luka itu buruk, bahwa kesedihan itu kutukan. Padahal justru luka adalah air yang membersihkan cermin. Murid itu mengerjap. Membersihkan, Eyang? Tanya murid itu pelan. Bukankah luka itu menyakitkan? Semar tersenyum simpul. Selain air, apa yang bisa meluruhkan debu pada cermin? Apa yang bisa membuatmu sadar bahwa hatimu perlu dibersihkan? Ia berhenti sejenak, kemudian berkata,
luka, kesedihan, kehilangan. Semua itu adalah cara Allah membuatmu menoleh ke dalam. Sebab manusia sering baru melihat hatinya sendiri ketika dunia menutup semua jalan. Kata-kata itu membuat murid itu menunduk. Ia teringat momen-momen ketika ia jatuh, kecewa, atau ditinggalkan. Saat itu ia merasa hidup sedang menghukumnya. Kini ia mulai melihat bahwa mungkin semua itu bukan hukuman, melainkan undangan untuk kembali pada dirinya sendiri. Semar menyentuh pundaknya perlahan. Nak, jangan menolak luka, karena melalui luka itulah kesombongan terkikis, keangkuhan melemah, dan nafsu perlahan luruh. Luka membuka pintu kerendahan hati. Ia melanjutkan, ketika cermin hatimu bersih, kau tidak akan lagi melihat dunia sebagai musuh. Engkau akan melihat bahwa segala sesuatu berjalan dalam harmoni yang telah ditetapkan. Orang yang menyakitimu, keadaan yang menggoncangmu, bahkan kehilangan yang membuatmu menangis, semua itu adalah alat untuk membersihkan cerminku dan cerminmu. Murid itu menarik napas panjang, merasakan kehangatan mengalir dalam dadanya. Ia mulai memahami bahwa hidup bukan hanya tentang mencari jawaban, tetapi tentang membersihkan tempat di mana cahaya jawaban itu dapat jatuh. Semar tersenyum melihat perubahan itu. Nak, ucapnya pelan, bila hatimu telah menjadi cermin yang jernih, engkau tidak lagi memantulkan wajahmu sendiri. Engkau akan memantulkan Kohayania. Malam itu, murid itu menyadari bahwa luka-luka yang pernah ia hindari mungkin sejak awal adalah guru yang sedang mengetuk pintu hatinya. Setelah membicarakan tentang hati sebagai cermin, Semar kembali bersandar sambil menatap jauh ke langit malam. Keheningan kembali menyelimuti mereka, tetapi kali ini bukan keheningan yang kosong. Ada kedalaman di dalamnya, seperti ruang yang membuka jalan bagi wejangan berikutnya. Semar berkata perlahan, "Nak, sekarang kau harus memahami sesuatu yang sering membuat manusia tersesat. Pertentangan antara akal dan rasa." Murid itu menatap Semar dengan penuh perhatian. Ia sudah sering mendengar tentang akal dan hati, tetapi tak pernah benar-benar memahami perbedaan keduanya. "Eyang," katanya, "bukankah akal itu penting? Bukankah kita diberi akal untuk berpikir?" Semar tersenyum, mengangguk pelan. "Benar, Nak, akal itu penting. Ia adalah anugerah. Tapi akal bukanlah raja. Akal hanyalah penjaga gerbang." Murid itu mengerutkan kening, mencoba menangkap arah kata-kata itu. Semar melanjutkan, "Akal adalah mata yang melihat bentuk, sementara rasa adalah mata yang melihat makna. Akal membaca huruf, tapi rasa membaca rahasia di balik huruf itu. Itulah sebabnya banyak orang pandai dalam ilmu, tetapi hatinya tetap gelap. Mereka tahu banyak hal, tetapi tidak mengenal Dia yang menulis semua pengetahuan itu." Ia mengambil sehelai daun dan meremasnya perlahan. Akal, ingin bukti. Ia selalu bertanya, mengapa, bagaimana, dan untuk apa. Tetapi rasa hanya butuh yakin. Semar menatap muridnya dalam-dalam. Akal bekerja dengan logika, rasa bekerja dengan kesadaran. Bila engkau berjalan hanya dengan akal, engkau akan sampai pada batas. Tapi bila engkau berjalan dengan rasa, engkau akan masuk pada kedalaman. Murid itu merasakan sesuatu bergerak dalam dirinya. Selama ini ia selalu menimbang segala sesuatu dengan akal, berharap menemukan kepastian melalui penjelasan. Tetapi ada kalanya jawaban logis tidak menyentuh hatinya. Semar seolah mengetahuinya. "Nak," katanya, "manusia modern begitu memuja akal. Mereka mengukur iman dengan debat, menimbang spiritualitas dengan argumen, dan mencari Tuhan dengan rumus. Padahal Tuhan tidak ditemukan oleh kepala, tetapi oleh hati yang tenang." Ia menunduk sejenak sebelum melanjutkan, "Ketika rasa telah mati, akal akan menjadi sombong. Akal yang sombong akan merasa mampu menjelaskan segalanya. Dan ketika akal merasa menjadi raja, ia justru akan menutup pintu menuju kehadiran Allah." Murid itu terdiam. Ia mulai memahami bahwa selama ini ia terlalu keras mencoba memahami hidup dengan kepalanya. Ia lupa merasakan, ia lupa mendengar suara halus di dalam dirinya sendiri. Semar menyentuh dadanya pelan. "Nak, rasa tidak tumbuh dalam kebisingan. Ia hanya tumbuh dalam diam, dalam kesederhanaan, dalam hati yang rela tunduk. Bila engkau ingin mengenal Allah melalui rasa, matikanlah sebentar kebisingan pikiranmu." Ia memejamkan mata sejenak,
menunjukkan bagaimana diam dapat menjadi jalan pulang. Rasa, nak, adalah jembatanmu kepadanya. Rasa tidak meminta dalil, karena rasa adalah dalil yang hidup. Ia membuatmu menangis tanpa sebab, rindu tanpa alamat, dan sujud tanpa perintah. Murid itu perlahan mulai merasakan kehangatan dalam dadanya, bukan dari api ambisi, tetapi dari kerinduan yang lembut. Ia mulai mengerti mengapa Semar mengatakan bahwa rasa adalah tempat turunnya hikmah. Semar menutup wejangan malam itu dengan kalimat yang mengalir lembut. Nak, akal akan membawamu mengenal ciptaan Allah, tetapi hanya rasa yang akan membawamu mengenal Allah itu sendiri. Dan malam itu, murid itu menyadari bahwa untuk menemukan tujuan hidup, ia harus mulai belajar, bukan hanya berpikir, tetapi merasakan. Malam kian pekat, dan suara alam seolah ikut hening mendengarkan. Setelah membahas pertentangan antara akal dan rasa, Semar memandang muridnya dengan tatapan yang berbeda, lebih dalam, lebih menembus. Ada sesuatu yang akan ia sampaikan, sesuatu yang tidak mudah diterima bila hati belum siap. Semar menarik napas panjang sebelum berkata, "Nak, bila engkau ingin mengenal makna hidup yang sejati, engkau harus memahami satu rahasia besar. Mati sebelum mati." Murid itu tercengang. Kata mati selalu menimbulkan rasa takut dalam dirinya. "Eyang, mati sebelum mati? Bukankah mati itu akhir dari segala sesuatu?" Semar menggeleng pelan, tersenyum lembut. "Tidak, nak. Kematian sejati bukanlah ketika tubuhmu berhenti bernapas. Kematian sejati adalah ketika keakuanmu lenyap di dalam kesadaran tentang Allah. Itulah yang disebut mati sebelum mati." Ia menatap langit yang gelap, di mana bintang-bintang tampak jauh, namun begitu jelas. Manusia sibuk menghindari kematian, padahal yang seharusnya mereka takutkan bukan mati, tetapi hidup tanpa makna. Banyak yang hidup panjang, tetapi sebenarnya mati dalam jiwanya, mati oleh kesombongan, mati oleh ambisi, mati oleh keinginan yang mengikat. Murid itu merasakan dadanya berguncang pelan. Semar melanjutkan dengan suara yang tenang, namun syarat makna. Mati sebelum mati berarti mengubur sifat-sifat yang menutup jalanmu. Sombong, iri, tamak, dan keinginan untuk selalu menang. Ketika sifat itu mati, barulah jiwamu hidup. Ia lalu memungut sepotong ranting kecil dan mematahkannya. "Lihat ranting ini? Bila ia kering, ia mudah patah. Begitu pula hati yang dipenuhi ego. Sekecil apapun ujian, ia akan patah." Ia lalu mengambil ranting hidup yang lentur. Tapi bila engkau hidup dalam kesadaran, engkau akan lentur. Bahkan badai sekalipun tidak akan mematahkanmu. Murid itu teringat kehidupannya sendiri. Betapa ia sering merasa rapuh ketika kehilangan atau terluka. Kini ia mulai melihat bahwa yang rapuh bukan hidupnya, tetapi ego yang ia pelihara. "Eyang?" tanyanya perlahan. "Bagaimana aku mulai mati sebelum mati?" Semar memandangnya lembut. "Mulailah dari hal kecil. Saat engkau dipuji, matikan keinginan untuk merasa tinggi. Saat engkau dihina, matikan keinginan untuk membalas. Saat engkau kecewa, matikan kebutuhan untuk mengontrol keadaan." Ia mendekat, menyentuh dada muridnya pelan. "Setiap kali engkau menghapus satu sifat buruk, engkau sedang menghidupkan ruhmu sedikit demi sedikit. Kematian seperti ini bukan kegelapan, nak. Ia adalah cahaya, cahaya yang membuatmu melihat hakikat dirimu." Murid itu mulai mengerti. Jadi, mati sebelum mati bukan tentang kehilangan, tetapi tentang kembali. Semar mengangguk mantap. "Benar, nak. Kematian sejati adalah pintu pulang. Bukan pulang ke tanah, tapi pulang ke kesadaran tentang siapa dirimu. Bila engkau hidup dengan keakuan, engkau seperti orang yang berjalan membawa beban berat. Tapi bila egomu mati, engkau akan ringan, seperti cahaya." Semar kemudian berkata dengan suara yang hampir seperti doa, "Orang yang mati sebelum mati tidak akan pernah benar-benar mati, sebab hidupnya telah tenggelam dalam hidup Allah. Ia tidak takut kehilangan, tidak takut masa depan, tidak takut gelap, karena ia telah menemukan cahaya di dalam dirinya." Malam itu, murid itu menunduk lama. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa takut pada kata mati. Ia justru merasa tenang, seolah ia baru saja menemukan pintu penting dalam pencarian makna hidupnya. Dan ia tahu, mulai malam itu, perjalanan pulangnya akan berubah lebih ringan, lebih penuh kesadaran. Lebih hidup. Setelah pembahasan panjang mengenai mati sebelum mati,
Suasana di bawah pohon randu itu menjadi sangat hening. Murid itu masih tenggelam dalam renungan, merasakan sesuatu bergeser pelan di dalam dadanya. Semar menatapnya sejenak sebelum kembali berbicara dengan suara lembut, namun syarat makna. Nah, ada satu puncak perjalanan yang tak banyak berani mencapainya. Cinta yang menghapus aku. Murid itu perlahan mengangkat wajahnya. Kata cinta baginya selalu terkait pada kehangatan, rindu dan kedekatan, namun ia belum pernah memandangnya dari sisi yang lebih dalam. Cinta yang menghapus aku, Eyang? Tanyanya pelan. Semar tersenyum samar, seakan ia sedang membahas sesuatu yang terlalu besar untuk dikemas dalam kata. Ya nak, cinta sejati bukan sekadar rasa hangat di dada, bukan pula air mata yang jatuh dalam doa. Cinta sejati adalah ketika dirimu lenyap dalam dia yang engkau cintai. Ia menatap langit sejenak, lalu melanjutkan. Banyak manusia berkata, aku mencintai Allah, tapi selama masih ada aku, cinta itu belum sampai pada hakikat. Cinta sejati tidak lagi mengatakan aku mencintai dia, tetapi membiarkan Allah mencintai melalui dirinya. Murid itu tertegun. Ada sesuatu yang menembus logikanya, menyentuh rasa yang baru ia kenali beberapa episode sebelumnya. Semar kemudian berkata dengan suara yang lebih pelan, Nak, cinta sejati bukan mencari kedamaian. Cinta sejati adalah menyerahkan diri sepenuhnya pada kehendaknya. Bila engkau mencintai, engkau tidak lagi mempersoalkan senang atau susah, untung atau rugi, hidup atau mati. Ia memejamkan mata sejenak, karena bagi yang mencinta, semuanya hanyalah bentuk lain dari kehadiran Allah. Murid itu merasakan hatinya menghangat, namun sekaligus sedikit gentar. Eyang, apakah cinta sejati itu tidak menakutkan? Tanyanya jujur. Semar membuka mata dan menggeleng perlahan. Cinta itu menakutkan hanya bagi mereka yang masih memelihara aku. Bagi yang hatinya telah bersih, cinta adalah pembebasan. Semar memungut setangkai rumput dan meremasnya pelan. Nah, dalam cinta sejati, engkau rela kehilangan segalanya. Bahkan, engkau rela kehilangan dirimu sendiri, karena yang tersisa hanyalah dia. Ia menatap muridnya dalam-dalam. Itulah sebabnya, banyak orang mengira cinta kepada Allah adalah lembut dan nyaman. Padahal itu hanya permukaannya. Puncaknya adalah lenyapnya segala kehendak selain kehendak Nia. Murid itu menunduk, merasakan kalimat itu masuk tanpa resistensi. Ia teringat masa-masa ketika ia merasa rindu tanpa alasan, ingin menangis tanpa sebab, atau merasa dekat pada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Kini ia mengerti, itu adalah panggilan cinta. Semar lalu berkata, Nah, bila engkau ingin memahami cinta sejati, engkau harus siap untuk melepaskan genggaman pada dunia, pada ego, pada pamrih. Ia tersenyum lembut. Mereka yang tenggelam dalam cinta Allah tidak lagi melihat perbedaan antara senyum dan air mata. Semua baginya adalah pelukan Nia. Murid itu mulai merasakan sesuatu yang dulu tidak ia pahami, rasa dalam dadanya yang semakin jernih, semakin lapang. Semar mendekat sedikit dan berbisik, bila engkau masih merasa bahwa engkau mencintai, maka cintamu masih kecil. Tapi bila engkau sudah tidak tahu lagi siapa yang mencintai siapa, bila engkau hanya merasa bahwa segalanya adalah cinta itu sendiri, maka engkau telah mengenal rahasianya. Malam itu, murid itu menyadari bahwa cinta sejati bukanlah tentang memiliki, tetapi tentang melebur. Bukan tentang memberi, tetapi tentang menjadi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan cinta yang tidak lagi meminta apa-apa, hanya ingin lenyap dalam damai yang tak bisa ia jelaskan dengan kata. Setelah membahas cinta yang menghapus aku, Semar kembali bersandar pada akar pohon randu yang besar. Cahaya bulan turun lembut di wajahnya, membuat sosoknya tampak seperti bagian dari malam itu sendiri. Muridnya duduk diam, meresapi setiap wejangan yang telah diterimanya. Namun Semar tahu, perjalanan kesadaran belum selesai. Masih ada satu hal besar yang harus dijelaskan agar muridnya benar-benar mengerti hakikat dunia. Nah, ujar Semar dengan suara pelan namun mantap. Sebelum engkau melangkah lebih jauh dalam pencarian makna, engkau harus memahami sifat dunia ini. Dunia bukanlah tujuan, dunia adalah panggung. Murid itu mengangkat wajahnya, memperhatikan dengan seksama. Panggung, Eyang? Semar tersenyum tipis. Ya, nak, panggung tempat engkau memainkan peran yang sementara. Engkau datang
menjalani lakonmu, lalu pergi. Namun banyak manusia lupa bahwa panggung bukanlah rumah. Mereka sibuk membangun istana di atas tanah pinjaman, seolah mereka akan tinggal selamanya. Ia mengambil segenggam tanah dan membiarkannya mengalir dari sela jarinya. Nak, segala yang kau genggam di dunia ini akan kembali menjadi debu. Harta, pujian, kekuasaan semuanya hanyalah bayangan dari sesuatu yang lebih hakiki. Dunia ini tampak hidup, tampak nyata, tapi ia hanyalah pantulan. Seperti wajahmu yang tampak di Iria tidak hidup, tidak bisa kau miliki. Murid itu menunduk, merenungkan kata-kata itu. Semar melanjutkan, banyak manusia mengejar bayangan dan mengira mereka mengejar kebahagiaan. Semakin mereka berlari, semakin letih. Semakin mereka menggenggam, semakin kosong rasanya jiwa. Karena bayangan, Nak, tidak bisa digenggam. Ia menatap muridnya dalam-dalam. Orang yang bijak bukanlah orang yang membenci dunia, melainkan yang mampu melihat dunia sebagaimana adanya. Dunia adalah jalan, bukan tujuan. Dunia adalah jembatan, bukan istana. Bila engkau gunakan dunia sebagai jalan untuk kembali kepada Allah, dunia akan menjadi guru yang lembut. Tetapi bila engkau jadikan dunia sebagai tujuan, dunia akan menjadi tiran yang menjeratmu. Murid itu menarik napas perlahan. Selama ini ia sering merasa tertekan oleh tuntutan dunia, takut gagal, takut tidak dianggap, takut kehilangan. Kini ia mulai melihat bahwa ketakutannya bukan berasal dari dunia, tetapi dari cara ia memandang dunia. Semar menunjuk ke bulan yang bersinar di langit. Lihatlah bulan itu, ia tampak terang, padahal cahayanya hanyalah pantulan dari matahari. Begitu pula dunia, keindahannya hanyalah pantulan dari cahaya Allah. Bila engkau mengejar pantulannya, engkau akan tersesat. Tetapi bila engkau mencari sumber cahayanya, engkau akan menemukan ketenangan yang tidak pernah berubah. Ia lalu menambahkan, Nak, jangan tertipu oleh peran-peran yang kau mainkan. Engkau bisa menjadi pekerja, pelajar, pemimpin, atau siapapun di mata manusia. Tapi ingat, itu hanya kostum di panggung. Begitu lakon selesai, semua akan dilepas. Yang kembali kepada Allah bukan peranmu, tetapi hatimu. Murid itu mulai merasakan sesuatu yang besar bergeser di dalam dirinya. Ia mulai melihat betapa selama ini ia melekat pada hal-hal, sementara betapa ia mengira dunia adalah segalanya. Padahal dunia hanyalah perjalanan singkat dari rumah menuju rumah. Semar menutup wejangan malam itu dengan suara yang lembut namun sangat dalam. Nak, dunia hanyalah bayangan. Bila engkau kejar, engkau akan lelah. Tetapi bila engkau memahami maknanya, engkau akan berjalan di atasnya dengan ringan. Engkau akan memegang dunia di tanganmu, bukan di hatimu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, murid itu memandang dunia bukan sebagai tujuan, tetapi sebagai panggung tempat ia belajar pulang. Setelah memahami bahwa dunia hanyalah bayangan dan panggung sementara, murid itu merasakan dadanya menjadi lebih ringan. Pandangannya terhadap kehidupan mulai berubah, seperti seseorang yang baru saja menemukan peta yang selama ini hilang. Namun, Semar tahu, ada satu pemahaman penting yang harus diberikan sebelum muridnya benar-benar bisa menapaki perjalanan pulang. Kesadaran bahwa seluruh hidup ini sejatinya adalah perjalanan kembali menuju Allah. Semar menatap muridnya dengan penuh kasih. Nak, katanya perlahan, sejak engkau lahir, engkau sebenarnya sudah berjalan pulang. Setiap langkah yang kau ambil, setiap air mata, setiap tawa, bahkan setiap kesalahan, semuanya adalah bagian dari perjalanan itu. Banyak manusia mengira bahwa mereka pergi menjauh, padahal sebenarnya mereka sedang kembali. Murid itu terdiam. Kata-kata itu masuk begitu dalam, seperti menyentuh akar kegelisahan yang selama ini ia bawa. Eyang, apakah benar semua orang sedang pulang? Tanyanya ragu. Semar mengangguk lembut. Benar, Nak. Bahkan mereka yang tersesat, mereka yang jatuh, mereka yang lupa, semua tetap berada di jalan pulang. Hanya saja, ada yang pulang dengan sadar, ada yang pulang dengan tertatih. Ada pula yang pulang tanpa pernah tahu bahwa mereka pulang. Ia menghela napas perlahan sebelum melanjutkan. Kembali ke asal bukan berarti menunggu mati. Kembali ke asal berarti menyadari bahwa engkau tidak pernah benar-benar jauh darinya, bahwa setiap hembusan napasmu adalah undangan halus agar engkau mendekat.
Murid itu menunduk, merasakan dadanya hangat oleh perasaan yang sulit dijelaskan, campuran antara haru, syukur, dan rindu yang tidak ia ketahui arahnya. Semar kemudian mengambil segenggam tanah dan meremasnya perlahan. Nah, manusia sering tersesat bukan karena jalannya gelap, tetapi karena hatinya tertutup. Mereka sibuk berlari, sibuk mengejar dunia, sibuk memenuhi keinginannya, sampai tidak sempat menengok ke dalam dirinya sendiri. Ia menatap muridnya dalam-dalam, padahal jalan pulang itu tidak berada di depanmu, jalan itu berada di dalam dadamu. Murid itu mengangguk pelan. Ia mulai merasakan bagaimana selama ini ia mencari keluar, mencari makna, mencari ketenangan, mencari jawaban, padahal semuanya sudah ada di dalam dirinya sejak awal. Semar melanjutkan, bila hatimu jernih, engkau akan tahu arah tanpa perlu peta. Engkau tidak akan lagi mencari tanda-tanda di luar dirimu, sebab Allah tidak bersemayam di langit, tetapi di dalam kesadaran yang hening. Ia lalu menekankan, kembali berarti menjadi kosong. Kosong dari kesombongan, kosong dari keinginan yang membuatmu lupa, kosong dari rasa memiliki yang membuatmu menggenggam dunia terlalu erat. Kosong bukan berarti hampa, kosong berarti lapang ruang tempat cahaya Allah masuk tanpa hambatan. Murid itu memejamkan mata, membiarkan kata-kata itu jatuh ke dalam hatinya. Ia mulai mengerti bahwa pulang bukan tentang bergerak ke arah tertentu, tetapi tentang membuka hati, tentang melepaskan beban yang tidak perlu, tentang menyadari bahwa selama ini ia tidak pernah berjalan sendirian. Semar lalu menepuk bahu muridnya pelan dan berkata, "Nak, jalan pulangmu tidak pernah hilang. Engkau mungkin merasa tersesat, tetapi sesungguhnya engkau selalu berada dalam genggamannya. Dan ketika engkau sadar akan hal itu, maka setiap langkahmu, bahkan langkah yang salah sekalipun, akan menjadi bagian dari perjalanan pulang malam itu." Murid itu merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak takut lagi pada masa lalu, tidak khawatir pada masa depan, dan tidak gelisah pada jalannya. Karena kini ia mengerti, semua langkahnya tanpa kecuali sedang membawanya pulang. Malam semakin tua, namun bagi murid itu, waktu terasa berhenti. Semua penjelasan yang diberikan Semar sejak awal tentang napas, dunia, rasa, jalan sunyi, api rohani, hingga perjalanan pulang berkumpul menjadi satu aliran pemahaman yang mulai menerangi ruang-ruang gelap dalam dirinya. Ia merasa seperti seseorang yang sudah lama tersesat di hutan, lalu tiba-tiba menemukan arah berdasarkan cahaya kecil yang selama ini tidak ia sadari ada dalam dirinya. Semar menatap muridnya dengan lembut, senyum samar tersungging di wajah tuanya. "Nak," katanya pelan, "kini langkahmu sudah sampai pada pintu terakhir dari semua pertanyaanmu. Pertanyaan yang kau bawa malam ini, hidup ini untuk apa?" Adalah pertanyaan yang membawa jutaan manusia ke berbagai jalan. Ada yang menuju dunia, ada yang menuju ambisi, dan ada pula yang kembali menuju dirinya sendiri. Tapi jawaban sejatinya hanya satu. Ia berhenti sebentar, membiarkan hening menyelimuti kata-kata yang akan ia ucapkan. Angin malam berembus lembut, seolah ikut mendengarkan. Lalu Semar melanjutkan, "Hidup ini, nak, adalah untuk mengenal Dia. Tidak lebih, tidak kurang." Murid itu merasakan dadanya bergetar. Jawaban itu sederhana, tetapi seakan menyentuh inti seluruh pencariannya. "Mengenal Allah, Eyang?" tanyanya lirih. Semar mengangguk mantap. "Ya, nak, hidup bukan tentang menjadi seseorang di mata manusia. Hidup bukan tentang menambah harta, gelar, atau pengaruh. Hidup adalah tentang mengenal Dia yang menghidupkanmu." Ia menatap muridnya lebih dalam. Dan mengenal Allah bukan berarti hanya menyebut namanya dalam doa, bukan hanya membaca ayat dengan lidah. Mengenal Allah berarti mengenal dirimu sendiri, karena barang siapa mengenal dirinya, ia akan mengenal Tuhannya. Murid itu memejamkan mata. Kata-kata itu tidak hanya ia dengar, tetapi ia rasakan sampai ke sumsum jiwanya. Selama ini ia mencari tujuan hidup, seolah tujuan itu jauh di luar bumi, di ujung masa depan, atau dalam pencapaian besar. Padahal tujuan itu selalu ada dalam dirinya sendiri. Semar melanjutkan, "Nak, tujuan hidupmu tidak akan pernah kau temukan di luar dirimu. Tidak di pekerjaanmu, tidak di pandangan orang lain,
tidak di apapun yang fana. Tujuan hidupmu tertulis di setiap hembusan napasmu. Kau hidup untuk mengenal Dia. Dan ketika kau mengenal Nia, engkau akan mencintainya. Dan ketika engkau mencintai Nia, engkau akan kembali kepadanya dengan rida. Ia menepuk dada muridnya pelan, tepat di tempat jantung berdenyut. Di sini nak, disinilah wajahnya menunggu untuk engkau kenali. Engkau tidak pernah jauh darinya. Yang jauh hanyalah kesadaranmu. Saat kesadaran itu kembali, maka tak ada lagi yang kau cari. Murid itu merasa air mata menetes tanpa ia tahan. Bukan karena sedih, tetapi karena seluruh hidupnya tiba-tiba tampak jelas. Pertanyaan yang dulu membuatnya gelisah, kini berubah menjadi kedamaian yang dalam. Ia merasa pulang bukan ke tempat tertentu, tetapi pulang ke dirinya sendiri. Semar tersenyum melihat perubahan muridnya. Nah, bila engkau memahami ini, maka tak ada lagi perjalanan yang tersisa. Yang ada hanyalah menjalani hidup sebagai ibadah yang tenang. Setiap langkahmu adalah zikir. Setiap napasmu adalah syukur. Setiap detikmu adalah kepulangan. Angin malam kembali berembus, membawa keteduhan yang sulit dijelaskan dengan kata. Murid itu menunduk, lalu bersujud perlahan di hadapan Semarnot sebagai bentuk pemujaan, tetapi sebagai ungkapan rasa terima kasih yang begitu dalam. Dan malam itu, di bawah cahaya bulan dan rindangnya pohon randu tua, murid itu menemukan jawabannya. Hidup ini adalah perjalanan dari Allah menuju Allah, dan tujuan hidup yang sejati adalah mengenal Dia.